Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang VJT common ammeter. Yang pertama yaitu VJT common ammeter berbentuk setengah lingkaran. Nah, setengah lingkaran ini yang pertama yaitu yang datar itu diarahkan ke depan ataupun ke atas, dan yang setengah lingkaran ini diarahkan ke belakang. Urutannya yaitu 1, 2, 3. Cara membedakan PNP dan NPN yaitu dengan cara kita menggunakan multimeter. Di sini ada probe negatif dan di sini ada yang positif. Jadi yang pertama kita ukur. Jadi yang pertama ketika kita menggunakan negatif probe ini, ketika kita satukan ke basisnya dan mereka bergerak. Ketika mereka bergerak berarti basisnya pada VJT common ammeter ini bermuatan negatif. Jadi untuk kesimpulannya yaitu ketika mereka disentuhkan oleh probe negatif dan mereka bergerak, jadi basisnya menjadi negatif dan menjadi NPN. Dan ketika digerakkan probe positif mereka bergerak, jadi basisnya menjadi positif dan menjadi PNP. Itu untuk selanjutnya kita akan menghitung keluaran dari VCE, di mana VCE tersebut sebesar 8. Kita pertama menggunakan karakteristik input. Yang pertama kita setting yaitu IB-nya. IB-nya kita ubah menjadi 5 volt, 65 volt, yaitu pertama kita ubah pada power supply-nya menjadi 65. Ketika sudah, selanjutnya kita ubah pada VCE-nya menjadi 8 volt. Ketika sudah, kita menghitungnya pada bagian sininya. Ini kita hitung dapat berapa volt. Yaitu di sini kita mendapatkan 62 volt. Maka pada tabel kita tulis menjadi 62 volt. Terus yang kedua kita ubah lagi menjadi 60. Setelah kita ubah 60, di sini kita tetap menjadi 8 volt. Terus yang kita hitung kembali ke sini. Dan selanjutnya seperti itu. Di sini kita mendapatkan 0,59. Terus selanjutnya lagi kita ubah menjadi 55. Dan kita lihat di sini seperti itu selanjutnya dan seterusnya. Terus yang kedua di sini kita ganti lagi menjadi 65. Terus yang di sini kita ubah menjadi 4 volt. Kita ubahnya pada power supply yang output. Yang sudah ini disambi ya, yang ada yang mengembalikan barang-barang yang sudah tersetting. Ketika sudah, kita hitung di sini untuk yang menggunakan tegangan 65 mikroampere. Di sini kita mendapatkan 6,2. Terus selanjutnya kita ubah di sini menjadi 600, 60, terus 55 dan seterusnya, dan kita menghitungkan atau mendapatkan outputnya berada di sini. Berikut adalah rangkaian yang diperlukan untuk mengetahui karakteristik outputnya. Untuk mengetahui outputnya kita perlu mengetahui IC-nya dengan ampermeter pada ukuran miliampere, dan kuota batasannya yaitu pada tabel yaitu 0 mikroampere, 50 mikroampere, dan 100 mikroampere. Dan tegangan voltnya yaitu 0 sampai 10 volt. Kita coba pada tegangan 100 mikroampere. Setelah kita setting ampermeter mikroampernya dengan power supply sebelah kiri, kita tentukan misal pada tegangan 10 volt. Kita untuk menyeting tegangan voltnya dengan menggunakan power supply yang ada di sebelah kanan.
Setelah kita presisikan, ditemukan IC-nya sebesar 13 mA. Kita turunkan menjadi 9 volt. Ya, dan dapat dilihat jarum bergeser sedikit ke kiri sebanyak dan menunjukkan kuota sebanyak 12 mA. Kita turunkan menjadi 8 volt dan ditemukan 12 mA. Lalu kita hitung selanjutnya hingga 0 volt serta pada IB sebesar 50 mA dan IB 0 ampere.